Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Susanto dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 14 mengenai analisis risiko. Sebelum memulai penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Emanuela Presensia Rosario dengan NIM F02200046. Kemudian yang kedua Mutiara Raffi Putri dengan NIM F02200092. Yang ketiga ada Nadia Azhara AF dengan NIM F02200098. Dan yang terakhir Nandita Ramadhani dengan NIM F02200100. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko dan probabilitas. Risiko adalah bahaya atau peluang dari kerugian, sedangkan probabilitas adalah kemungkinan atau peluang bahwa suatu kejadian akan terjadi. Untuk menganalisis risiko perlu didefinisikan probabilitas tersebut. Contoh, jika sebuah dadu dilempar berkali-kali, maka probabilitas dadu tersebut akan sama dan menunjukkan angka 2 sebagai proporsinya. Jika dirumuskan dalam rumus matematis, kita dapat melihat P dalam kurung A dengan R kecil per R besar, di mana R kecil merupakan A yang telah terjadi dan R besar merupakan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi dalam kasus dadu ini, hasilnya lebih pasti, sedangkan dalam tindakan praktis manajerial kondisinya tidak selalu pasti dan stabil. Konsep probabilitas ini sulit untuk diterapkan karena tidak semua kejadian itu dapat diulang kembali. Jika kita memerlukan definisi dari frekuensi probabilitas, yaitu batas frekuensi suatu peristiwa dalam sebuah jumlah besar percobaan. Dalam situasi ini, ekonom manajerial terkadang menggunakan definisi subjektif dari probabilitas, yaitu probabilitas suatu peristiwa adalah tingkat keyakinan atau keyakinan dari pihak manajer bahwa peristiwa itu akan terjadi. Sebagai contoh, jika manajer percaya bahwa hasil X lebih mungkin daripada hasil Y, maka probabilitas terjadinya X itu lebih gede daripada probabilitas terjadinya Y. Selanjutnya, distribusi probabilitas kami menggunakan distribusi probabilitas adalah sebuah tabel yang mencantumkan semua hasil yang mungkin dan memberikan probabilitas terjadinya untuk setiap hasil. Contoh, manajer di Adobe Teknologi berpikiran bahwa mereka dapat mengembangkan robot jenis baru dalam 1 tahun dengan probabilitas 0,6 dan kegagalan ini adalah 0,4. Dari kemungkinan tersebut, Adobe Teknologi akan memperoleh keuntungan sebesar $1 juta untuk mengembangkan robot baru dan kerugian sebesar $600.000 jika tidak dapat mengembangkan robot baru. Kemudian kita dapat menghitung yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan dengan rumus yang telah tercantum, yaitu expected profit, di mana I1 adalah tingkat keuntungan yang terkait dengan hasil PI dan PI adalah probabilitas bahwa hasil PI akan terjadi, dengan N adalah jumlah hasil yang mungkin terjadi. Selanjutnya perbandingan apa yang diharapkan. Untuk memutuskan manakah dari sejumlah tindakan yang harus diambil, manajer dapat membandingkan keuntungan yang diharapkan. Contoh, jika mereka menaikkan harga, mereka akan memperoleh keuntungan sebesar $800.000 ketika iklannya berhasil, sedangkan ketika iklan mereka tidak berhasil, mereka akan mengalami kerugian sebesar $6.000. Pada kasus tersebut, manajer meyakini kemungkinan risiko yaitu 0,5 kampanye iklan akan berhasil dan 0,5 kampanye ini
akan berhasil. Dan untuk keuntungan yang diharapkan merupakan jumlah dari jumlah uang yang diperoleh atau bahkan hilang jika setiap hasil terjadi mungkin terjadinya hasil. Dalam hal ini ada dua kemungkinan hasil, yaitu yang pertama ada kampanye iklan berhasil dan yang kedua adalah kampanye iklan gagal. Jika kita jalan menuju keputusan, pada penentuan keputusan biasanya manajer menggunakan poin keputusan. Poin keputusan adalah diagram yang membantu manajer memvisualisasikan sebuah strategis mereka. Ini akan mewakili situasi sebagai serangkaian pilihan, dan cabang dari pohon ini akan mewakili titik di mana kesempatan mempengaruhi hasil. Contoh pada gambar di samping, yaitu poin keputusan dari manajer Jones Corporation. Itu manajer sedang mempertimbangkan kenaikan harga. Dari sisi kiri diagram, manajer harus memilih apakah akan menaikkan harga maupun tidak. Selain itu, manajer juga dihadapkan oleh dua risiko atau dua konsekuensi, yaitu jika pemasaran melalui iklan berhasil, pelanggan akan menerima kenaikan harga dan manajer akan mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar $800.000. Sedangkan jika pemasaran melalui iklan tidak berhasil, pelanggan tidak akan mengalami kenaikan harga dan manajer akan kehilangan $600.000. Untuk poin keputusan ini akan menggambarkan berbagai pilihan dan memberi manajer cara mudah untuk membandingkan hasil di seluruh strategi. Dan poin keputusan ini akan memungkinkan manajer memvisualisasikan masalah keputusan yang cukup kompleks dibandingkan permasalahan pada umumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai yang diharapkan dari informasi sempurna. Apa itu nilai informasi sempurna? Nilai informasi sempurna dapat didefinisikan sebagai peningkatan laba yang diharapkan jika manajer dapat memperoleh informasi yang mencermati hasil masa depan secara akurat. Manajer umumnya harus membayar informasi ini sebelum mengetahuinya. Untuk mengilustrasikan nilai dan informasi sempurna ini, kita kembali ke contoh Jones. Perhitungan nilai yang diharapkan dimulai dengan mengevaluasi nilai moneter yang diharapkan terhadap manajer akses untuk mengakurasi informasi jenis ini secara sempurna. Nah, di sini kita ambil contoh kampanye iklan. Nah, jika dalam mengampanyekan iklan Jones ini nantinya berhasil, manajer akan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan sebesar $800.000. Tetapi jika kampanye iklan ini tidak berhasil, manajer tidak akan menaikkan harga dan akan mendapatkan keuntungan sebesar $200.000. Bagi manajer dengan akses ke informasi yang sempurna, keuntungan yang diharapkan itu dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 0,50 dikalikan $800.000 ditambah 0,50 dikalikan $200.000 sama dengan hasilnya yaitu $500.000. Dan di sini 0,50 ini adalah nilai kemungkinan dari hasil 800.000 tadi, yaitu kampanyenya berhasil, dan 0,50 itu kemungkinan jika kampanyenya gagal. Nah, manajer mengharapkan keuntungan sebesar 200.000 tadi jika ia membuat keputusan tanpa informasi yang sempurna dan bukan senilai 500.000. Nah, perbedaan kedua jumlah ini yaitu 500.000 jika memiliki informasi sempurna dengan 200.000 jika tanpa informasi sempurna, atau yang itu bernilai 300.000, itu adalah nilai yang diharapkan dari informasi sempurna. Nah, jumlah keuntungan yang diharapkan itu meningkat sebagai konsekuensi dari manajer
yang memiliki akses ke informasi yang sempurna ini tadi. Nah, dengan demikian, selisih dari jumlah ini tadi atau itu berarti $300.000 ini tadi adalah harga reservasi manajer untuk informasi sempurna ini. Sekarang kita membahas mengukur sikap terhadap risiko dengan pendekatan utilitas. Dalam membahas perilaku manajer di Johnson Gilmore Exploration, diasumsikan bahwa manajer ingin memaksimalkan laba yang diharapkan. Nah, sekarang kita periksa bagaimana risiko mempengaruhi perilaku manajerial. Di sini ada contoh, kita bayangkan sebuah bisnis kecil ditawarkan pilihan berikut, yaitu yang pertama, keuntungan tertentu sebesar $2 juta, dan yang kedua, pertaruhan dengan peluang 50-50 atau 50-50, itu untung $4.100.000 atau rugi $60.000. Nah, dari informasi ini tadi, keuntungan yang diharapkan dari pertaruhan tersebut itu dapat dihitung dengan rumus 0,50 dikalikan $4.100.000 ditambah 0,50 dikalikan minus $60.000 atau minus karena dia itu rugi tadi. Nah, sama dengan $2.020.000. Nah, di sini jika kasusnya adalah perusahaan besar, maka kerugian $60.000 ini tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi jika di sini dalam kasusnya adalah bisnis kecil, maka kerugian $60.000 ini juga dapat dikatakan sebagai angka yang besar, dan mereka akan bisa saja memilih keuntungan tertentu atau keuntungan tetap sebesar 2 juta dibandingkan memilih pertaruhan 50-50 tadi yang walaupun keuntungannya hampir 2 kali lipat tapi memiliki kerugian dengan jumlah yang bisa dibilang cukup besar. Nah, lalu kita masuk ke cara membangun fungsi utilitas. Manajer rasional didefinisikan sebagai orang yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Manajer memilih strategi dengan utilitas yang diharapkan itu menjadi nilai yang tertinggi. Utilitas itu sendiri adalah nilai yang melekat pada semua kemungkinan hasil keputusan oleh manajer. Fungsi utilitas manajer mewakili tingkat kepuasan yang dia lekatkan pada setiap hasil yang memungkinkan, dan nilai ini disesuaikan dengan risiko juga. Utilitas yang diharapkan itu sendiri adalah jumlah utilitas dari setiap hasil probabilitas atau kemungkinan terjadinya hasil. Misalnya, jika dalam suatu situasi itu ada dua kemungkinan hasil, yaitu hasil A dan hasil B. Jika utilitas hasil A adalah 2 dan utilitas hasil B itu nilainya adalah 8, dan probabilitas atau kemungkinan setiap hasil itu adalah 0,50, utilitasnya dapat dihitung dengan rumus 0,50 dikali 2 ditambah 0,50 dikali 8, itu hasilnya nanti sama dengan 5. Dan 5 ini adalah utilitas yang diharapkan dari dua kemungkinan hasil tadi. Nah, kita kembali ke contoh Johnson Gilmore Exploration. Dan di sini kita ambil contoh jika perusahaan ini ingin mengebor sumur. Itu dijelaskan dalam buku di halaman 540. Nah, di sini kita akan menghitung apa utilitas yang diharapkan jika manajer melakukan pengeboran sumur ini. Nah, rumusnya itu sama dengan 0,60 dikalikan utilitas min 90 ditambah 0,15 dikalikan utilitas 100 ditambah 0,15 dikalikan utilitas 300 ditambah 0,10 dikalikan utilitas 500.
Untuk menemukan utilitas yang dilekatkan manajer pada setiap hasil yang memungkinkan, kita mulai dengan membuat peringkat utilitas yang melekat pada dua tingkat keuntungan secara sewenang-wenang. Utilitas konsekuensi terbaik ditetapkan lebih tinggi daripada utilitas yang terburuk. Manajer dalam contoh tadi, yaitu masalah pengeboran, itu mungkin menetapkan U-90 itu sama dengan 0, dan U500 itu sama dengan 50. Skala utilitas ini sifatnya diskresional. Kita dapat memilih titik akhir secara sewenang-wenang, tapi setelah kita memilih skalanya, kita harus berpegang teguh pada nilai atau ketentuan itu tadi. Oleh karenanya, manajer dapat menetapkan U-90 sama dengan 1 dan U500 sama dengan 10, dan itu tidak akan ada bedanya terhadap hasil akhir dari analisis. Nah, setelah itu, manajer kemudian harus mempertimbangkan imbalan yang berada di antara kedua ekstrim yang sudah ditentukan ini, yaitu U-90 dan U500. Kita misalkan manajer itu ingin menemukan nilai dari U100 atau utilitas 100. Nah, untuk menemukannya, manajer harus mempertimbangkan apakah ia lebih menyukai kepastian keuntungan $100.000 dibandingkan pertaruhan di mana ada probabilitas P memperoleh keuntungan sebesar $500.000 dan probabilitas atau kemungkinan 1 min P kerugian sebesar $90.000. Ia harus mempertimbangkan pada nilai beberapa, ia tidak peduli antara kepastian keuntungan $100.000 dan pertaruhan ini. Dan kita misalkan nilai P ini adalah 0,40. Nah, jika manajer tidak peduli antara keuntungan tertentu sebesar $100.000 dan pertaruhan tadi, utilitas yang diharapkan dari keuntungan tertentu atau keuntungan tetap sebesar $100.000 harus sama dengan utilitas yang diharapkan dari pertaruhan tadi, karena manajer memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Oleh karena itu, kita hitung U100 itu sama dengan 0,40 dikalikan 500 ditambah 0,60 dikalikan utilitas min 90. Nah, karena kita menetapkan U500 sama dengan 50 dan U-90 sama dengan 0, seperti yang ada di slide sebelumnya tadi, maka kita dapat menghitung U100 itu sama dengan 0,40 dikalikan 50 ditambah 0,60 dikalikan 0. Yaitu sama dengan ditemukan hasilnya 20. Nah, artinya utilitas yang melekat pada keuntungan $100.000 adalah sebesar 20. Nah, sekarang manajer telah memiliki ukuran utilitas untuk 3 kekayaan, yaitu U-90 dan U500 itu tadi ditetapkan sebagai 0 dan 50. Dan kemudian dari kedua tingkat ini diturunkan bahwa dalam skala ini U100-nya itu adalah 20. Nah, dengan prosedur yang sama, manajer perusahaan minyak dapat memperkirakan U300 dan U0 yang akan kita cari tadi. Misalnya, untuk mendapatkan U300, manajer harus mempertimbangkan apakah ia lebih menyukai keuntungan tertentu atau keuntungan tetap sebesar $300.000 dibandingkan bertaruh di mana terdapat probabilitas P memperoleh keuntungan sebesar $500.000 dan probabilitas 1 min P kerugian sebesar $90.000. Nah, kemudian manajer harus mempertimbangkan berapa nilai mereka tidak peduli antara keuntungan tadi dengan pertaruhan keuntungan $500.000 dengan kerugian $90.000 tadi. Misalnya, nilai P ini adalah 0,80. Nah, maka utilitas yang diharapkan dari keuntungan $300.000 ini harus sama dengan utilitas yang diharapkan dari pertaruhan antara keuntungan dan kerugian tadi. Jadi kemudian kita hitung
U300 itu sama dengan 0,80 dikali U500 ditambah 0,20 dikalikan U-90. Di mana 0,80 ini adalah kemungkinan dari untungnya dan 0,20 ini kemungkinan dari kerugiannya. Dan karena U500 tadi sudah ditetapkan nilainya sama dengan 50 dan U-90 itu sama dengan 0, maka U300 ini sama dengan sudah kita sudah mendapatkan fungsi utilitas. Nah, dengan informasi 90 seperti sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi 50 fungsi utilitas lainnya. Seperti yang bisa dilihat di depannya, kita bisa mengetahui nilai utilitas lain dengan menentukan nilai utilitas 90 tadi. Jadi pakai utilitas 90, tapi kita juga tentukan nilainya 0. Lalu kemudian pada utilitas 100 kita temukan lagi nilainya adalah 20. Lalu pada utilitas 300 seperti pada slide sebelumnya adalah 40. Dan utilitas 500 yang tadi sudah kita tentukan itu nilainya 50. Nah dari sini kita ketahui bahwa utilitas nolnya itu adalah 10. Itu berdasarkan dari hitungan-hitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, baik dari utilitas 300 maupun dengan utilitas 100 seperti itu. Selanjutnya, sikap terhadap risiko tiga jenis. Meskipun manajer dapat mengharapkan bahwa utilitas meningkat dengan keuntungan moneter, bentuk fungsi utilitas dapat sangat bervariasi tergantung pada preferensi individu. Di gambar 14.3 menunjukkan tiga jenis umum fungsi utilitas. Pada panel A, utilitas meningkat dengan kekayaan, tetapi pada tingkat yang menurun. Dengan kata lain, peningkatan keuntungan moneter sebesar $1 dikaitkan dengan peningkatan utilitas yang semakin kecil seiring dengan pertumbuhan kekayaan. Manajer dengan fungsi utilitas semacam ini adalah penghindar resiko, yang artinya ketika dihadapkan pada perjudian atau gambles yang menawarkan kekayaan yang diharapkan sama, mereka lebih memilih pilihan dengan hasil yang lebih pasti daripada pilihan dengan hasil yang kurang pasti. Lalu pada panel B menunjukkan kasus di mana utilitas meningkat dengan kekayaan pada tingkat yang meningkat. Dengan kata lain, peningkatan keuntungan moneter sebesar $1 dikaitkan dengan peningkatan utilitas yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan kekayaan. Manajer dengan fungsi utilitas semacam ini adalah pecinta resiko. Artinya, ketika dihadapkan pada gambles yang menawarkan kekayaan yang diharapkan sama, mereka lebih memilih perjudian atau gambles dengan hasil yang kurang pasti daripada gambles dengan hasil yang lebih pasti. Dan yang terakhir, pada panel C menunjukkan kasus di mana utilitas meningkat dengan kekayaan pada tingkat yang konstan. Dengan kata lain, peningkatan keuntungan moneter sebesar $1 dikaitkan dengan peningkatan utilitas yang konstan seiring dengan pertumbuhan kekayaan. Dengan kata lain, utilitas dalam hal ini adalah fungsi linear dari kekayaan yang dalam persamaan U sama dengan A plus B, P, di mana U adalah utilitas, P adalah kekayaan, serta A dan B adalah konstanta. Nah, manajer dengan fungsi utilitas semacam ini adalah netral terhadap resiko. Dengan kata lain, mereka memaksimalkan kekayaan yang diharapkan terlepas dari resiko. Sangat mudah untuk membuktikan bahwa hal ini benar, yaitu dengan persamaan E dalam kurung U sama dengan A plus BE dalam kurung P, di mana E dalam kurung U adalah utilitas yang diharapkan dan
E dalam kurung P adalah kekayaan yang diharapkan. Akibatnya, karena utilitas yang diharapkan berhubungan langsung dengan kekayaan yang diharapkan, hal itu dapat menjadi maksimum hanya jika kekayaan yang diharapkan adalah maksimum. Selanjutnya, deviasi standar dan koefisien variasi tindakan risiko. Risiko memiliki banyak arti. Beberapa manajer berperilaku seolah-olah risiko diukur dalam besaran hasil negatif. Namun, manajer dapat mengukur risiko sebagai yang terkait dengan penyebaran distribusi probabilitas keuntungan yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Di sini terdapat gambar 14.4. Jika distribusi probabilitas keuntungan yang dihasilkan dari pabrik baru seperti yang ditujukan pada panel A, keputusan untuk berinvestasi di pabrik baru lebih berisiko daripada distribusi probabilitas yang ditunjukkan pada panel B. Mengapa? Karena keuntungan yang dihasilkan dari pabrik baru lebih tidak pasti dan bervariasi di panel A daripada di panel B. Sebagai ukuran risiko, manajer sering dapat mengandalkan standar deviasi atau sigma, metrik yang paling sering digunakan untuk dispersi dalam distribusi probabilitas. Manajer perlu mempertimbangkan semua pilihan yang layak dan melampirkan hasil untuk setiap kemungkinan masa depan. Mereka kemudian harus memasukkan ke perangkat lunak yang menghitung standar deviasi. Perangkat lunak memperkirakan deviasi standar laba dengan menghitung nilai laba yang diharapkan atau E dalam kurung P. Kemudian mengurangi nilai yang diharapkan dari setiap tingkat keuntungan yang mungkin untuk mendapat satu set penyimpangan tentang nilai yang diharapkan ini. Kemudian dikuadratkan setiap simpangan dikalikan simpangan kuadrat tersebut dengan probabilitas kemunculannya atau PI. Untuk persamaannya yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N PI dalam kurung PI dikurangi E dalam kurung P dikuadratkan. Dari hasil persamaan tersebut, kemudian kita mengambil akar kuadrat dan diperoleh persamaan yaitu sigma atau deviasi standar sama dengan dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N dikali PI dalam kurung PI dikurangi E dalam kurung P dikuadratkan lalu dipangkatkan dengan 0,5. Nah, standar deviasi yang lebih besar menyiratkan risiko yang lebih besar. Selanjutnya, ketika manajer menggunakan standar deviasi sebagai ukuran risiko, mereka secara implisit menganggap skala proyek tetap konstan. Jika satu investasi 2 kali lebih besar dari yang lain, mereka harus mengharapkan standar deviasi dari keuntungan investasi berbeda. Investasi yang lebih besar biasanya memiliki standar deviasi laba yang lebih besar. Untuk memperhitungkan skala proyek, diperlukan ukuran risiko relatif. Nah, untuk ukuran seperti itu adalah koefisien variasi yang didefinisikan sebagai V sama dengan sigma atau deviasi standar dibagi dengan E dalam kurung P. Baik, selanjutnya adalah menyesuaikan model penilaian untuk risiko. Nah, jadi manajer itu perlu memperhatikan dampak keputusan yang diambil pada nilai sekarang dari laba masa depan perusahaan dihitung dengan rumus di bawah ini, yaitu PV sama dengan sigma N, T sama dengan 1, T per 1 plus I pangkat T. Tetapi, seringkali manajer perusahaan itu tidak mengetahui dengan pasti berapa laba perusahaan di tahun ke T itu yang akan datang, sehingga manajer itu melakukan dengan menggunakan keuntungan yang diharapkan sebagai gantinya. Nah, certainty equivalent approach atau pendekatan setara kepastian
itu dapat digunakan ketika seorang manajer acuh tak acuh terhadap kepastian dan pertaruhan, yang dimana pendekatan ini itu dapat mengidentifikasi apakah manajer dapat penghindar risiko, pencinta risiko, ataupun netral risiko. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan ekuivalen kepastian yang berkaitan dengan teori utilitas, di mana misalnya itu manajer perusahaan mempertimbangkan investasi dalam teknologi sedang dalam proses. Nah, misalnya manajer itu acuh tak acuh terhadap kepastian kekayaan dan pertaruhannya yang terlibat dalam investasi dalam teknologi. Lalu, manajemen itu dimulai dengan membandingkan kepastian yang setara dengan keuntungan yang diharapkan. Nah, jika ekuivalen kepastian kurang dari kekayaan bersih yang diharapkan, maka pengambilan keputusan adalah penghindar risiko. Tetapi jika lebih dari kekayaan bersih yang diharapkan, maka manajer itu adalah pencinta risiko. Namun, jika kekayaan bersih itu sama seperti yang diharapkan, maka manajer itu netral terhadap risiko. Lalu selanjutnya adalah kesetaraan ketentuan dan pasar asuransi. Nah, jadi ada ilustrasi di sini, yaitu seorang manajer memegang utang hipotek saat ini senilai 900 juta dolar pada awal 2009, yang dimana ini tuh memperkirakan ada kemungkinan 25% pasar akan memburuk dan nilai obligasi akan turun menjadi 400 juta dolar. Mereka itu juga memperkirakan peluang 75% pasar akan tetap relatif konstan. Nah, oleh karena itu, nilai yang diharapkan dari obligasi ini adalah 0,25 dikali 400, ditambah 0,75 dikali 900 dolar, yang dimana hasilnya adalah 775 juta dolar. Jadi, ketika manajer itu ingin menghindari resiko, maka dapat menggunakan fungsi utilitas, yaitu U sama dengan W pangkat 0,5, yang menjadi 27,5 untuk fungsi utilitasnya didapatkan dari 0,25 dikali 400 dikali pangkat 0,5, lalu ada 0,75 dikali 900 pangkat 0,5, yang dimana hasilnya adalah 27,5, lalu dikuadratkan yang menghasilkan 756,25 dolar, 756,25 juta dolar. Dan jadi perusahaan atau manajer itu harus memperhatikan nilai ini, yang dimana ini harus menjadi harga reservasi manajer untuk menjual obligasi. Lalu slide ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya, yang dimana setara kepastian ini juga digunakan dalam industri asuransi. Misalnya itu LBI menawarkan asuransi pertanggungan penuh yang akan menutupi seluruh kerugian tertanggung, yaitu sebesar 500 dolar. Pembayaran yang dihadapkan untuk manajer LBI adalah 125 dolar, dengan memiliki peluang 25% untuk membayar 500 dolar dan peluang 75% untuk membayar 0 dolar. Nah, LBI juga mengenakan biaya 143,75 dolar untuk polis. Jadi berapa sih premi yang harus dibebankan manajer LBI untuk polis pertanggungan penuh ini? Nah, dalam hal ini manajer akan mendapatkan 756,25 dolar jika tidak ada kerugian. Ini didapat dari 900 dolar dikurangi 143,75 dolar. Tetapi jika ada kerugiannya, maka manajer itu hanya memiliki 756,25 dolar juga, karena didapatkan dari 900 dolar dikurangi 143,75 dolar dikurangi 500 ditambah 500. Nah, dengan kebijakan ini, para manajer itu memiliki kekayaan tertentu sebesar 756,25 dolar, atau utilitasnya itu sebesar 27,5, yaitu dari 756,25 dolar dipangkatkan 0,5. Jadi, dalam hal ini utilitas yang diharapkan itu sama persis sama yang di slide sebelumnya yang tanpa asuransi. Nah, oleh karena itu, manajer itu acuh tak acuh dalam membeli polis asuransi pertanggungan penuh sebesar 143,75 dan menghadapi pertaruhan di pasar global karena keduanya itu memberikan utilitas yang diharapkan sama sebesar 27,5. Jadi selisih antara premi yang akan menutupi pembayaran yang diharapkan LBI yaitu sebesar 125 dolar dan maksimum yang akan dibayar manajer yaitu sebesar 143,75 dolar, itu adalah merupakan premi resiko. Jadi premi resikonya itu ada 18,75 dolar, atau jumlah yang bersedia dibayarkan manajer kepada perusahaan asuransi itu
di atas kepada perusahaan asuransi di atas nilai yang diharapkan dari kehilangan. Jika premi adalah antara 125 dan 143,75 dolar, jadi manajer itu lebih memilih untuk membeli asuransi karena utilitasnya itu kurang dari utilitas yaitu 900 kurang dari 27,5 untuk preminya. Dan perusahaan asuransi akan menjual polis karena keuntungan yang diharapkan itu dari premi kurang 125 lebih dari 0. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.